Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan bahas mengenai intertransaction, transaksi antar perusahaan antara P dan S untuk akun depreciable asset. Di sini saya akan fokus pada fixed asset, namun yang depreciable asset, yaitu di sini apakah nanti building, kemudian equipment, mesin, ya kita akan mencatat bagaimana kita bisa mengeliminasi antara penjualan, pembelian, ya, antara P dan S. Oke, di sini yang perlu kita perhatikan adalah selain adanya gain atau loss yang muncul antara P dan S, selain itu juga akan ada depresiasi yang merupakan bagian dari realisasi atas unrealized profit, gain atau loss tadi yang dihasilkan dari transaksi jual beli tadi. Jadi di dalam transaksi depreciable asset di sini ya akan muncul ya transaksi non current asset yang depreciable ya, yang depreciable. Oke, nanti akan ada muncul gain atau loss ya atas penjualan. Yang kedua adalah adanya realisasi atas gain atau loss tadi. Oke, karena ini adalah unrealized, ini masih unrealized gain atau loss atas sales. Kemudian di sini akan ada realisasi atas gain atau loss. Kenapa muncul unrealized? Ya di sini karena bahwa pada saat misalnya P jual ke S ya, dan P dan S ini adalah satu entitas, maka sebenarnya di sini hanya ada transfer aset dari P ke S, bukan jual beli. Oleh karena itu, pada saat P mengakui gain, maka nanti harus kita eliminasi. Dan pada saat S mencatat cost-nya itu berdasarkan harga beli yang sudah mengandung gain juga harus kita eliminasi. Kemudian dari pencatatan P dan S ya akan ada perbedaan depresiasi sebenarnya. Kalau misalnya P 10.000 ya, kemudian S mungkin akan mencatatnya 12.000, artinya akan ada kelebihan depresiasi sebesar 2.000 yang nanti juga harus kita eliminasi. Ini kita sebut dengan realisasi atas unrealized profit yang dihasilkan dari jual beli tadi. Artinya di sini kita akan mengeliminasi yang pertama gain yang unrealized gain atau loss yang terjadi, kemudian kita juga akan mencatat realisasi atas unrealized tadi melalui depresiasi. Sebenarnya realisasi atas unrealized gain atau loss yang dihasilkan dari penjualan aset tetap tadi ya, itu juga bisa dihasilkan dari penjualan ke pihak ketiga. Jadi realisasi tersebut bisa karena depresiasi, bisa juga karena dijual ke pihak ketiga. Ini seperti dengan land akan mengakui realisasi profit itu pada saat dia dijual ke pihak ketiga. Kalau di fixed asset yang depreciable asset, maka yang pertama dari depresiasi, yang kedua dari penjualan ke pihak ketiga. Kita lihat di sini downstream, artinya di sini P jual ke S. Oke, P jual ke S. Sehingga nanti gain akan dimiliki oleh S semua. Oke. Maka gain akan dimiliki oleh P semua. Berarti gain diakui oleh P. Ya, kita lihat di sini contohnya. Yang pertama, kita penjualan di akhir tahun. Pada saat dia dijual akhir tahun, maka tidak ada depresiasi yang terlibat. Maka di sini akhir tahun 2009 P menjual mesin dengan harga 80.000 ke S ya, yang dimiliki 80% sahamnya. Cost dari mesin 90.000. Cost dari mesin 90.000, akumulasi penyusutannya 40.000. Di sini P ya. Di sini book value dari mesin ya. Book value dari mesin berarti sebesar 90.000 dikurangi akumulasinya adalah 40.000, 50.000.
kemudian dijual dengan harga 80.000, akan ada gain sebesar 30.000. Oleh karena itu, P di sini akan mencatat, ya kalau kita lihat di sini, ya P akan mencatat cash 80, akumulasi 40, mesin 90 dan gain 30.000. Dan S mencatat mesin 80.000. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya nilai mesin book value itu kan hanya sebesar 50.000, namun dicatat oleh S itu sebesar 80.000. Artinya di dalam konsolidasi ya, nilai dari mesin itu adalah over value sebesar 30.000 dan gain itu juga over value 30.000. Sehingga pada saat kita menjurnal eliminasi, kita tinggal membalik saja. Gain didebitkan, mesinnya kita kreditkan. Maka di sini akan ada gain on sale mesin dan machinery. Bagaimana dampak di NCI expense? Dampaknya di NCI expense karena downstream maka tidak ada ya. Dampak pada NCI expense karena downstream maka tidak ada. Tidak ada. Misalnya di sini net income S-nya adalah 100.000. Oke, maka NCI expense-nya nanti karena tadi dibeli 80%, maka NCI-nya 20%, maka 20% dikalikan 100.000 ketemu 20.000. Sedangkan income from S karena dia unrealized profit-nya itu dimiliki oleh P semua, maka income from S-nya nanti kurung dulu 80% dikalikan 100.000, unrealized-nya tadi sebesar 30.000. Akan ketemu 80 kurangi 30, 50.000. Oke. Jadi harus ingat downstream, upstream itu seperti apa pengaruh pada NCI expense dan income from S-nya. Sedangkan bagaimana kalau penjualan aset tetap di awal tahun downstream? Masih sama soalnya tadi ya. Di sini asumsinya awal 2009 ya, awal 2009. Oke, masa manfaatnya 5 tahun. Kemudian book value-nya tadi, book value-nya adalah 50.000, kemudian price-nya ada 80.000 sehingga akan ada gain sebesar 30.000. Oke. 30.000. Maka di sini P-nya akan nyatat cash, akumulasi depresiasi 80 dan 40, machinery, dan gain on sale of machinery 90 dan 30. Kemudian S akan nyatatnya machinery pada cash sebesar 80.000. Kemudian di akhir tahun, di akhir tahun maka S akan mencatat di sini depreciation expense accumulated depresiasi sebesar 16.000. Itu 80.000 dibagi dengan 5, 16.000. Namun kalau kita lihat sebenarnya di sini dari sudut pandang konsolidasi ya, dari sudut pandang konsolidasi ya, harusnya cost-nya yang benar tadi kan adalah sebesar berapa ya tadi ya, 50.000 ya, 50.000 net. Kalau misalnya dibagi dengan 5 tahun, maka depresiasinya itu sebesar 10.000. Oleh karena itu ada over sebesar ya 6.000. Ini yang harus kita eliminasi. Jadi selain kita mengeliminasi gain-nya, ya, ini kan di tahun penjualannya di sini. Ini tahun penjualan. Ya, selain kita mengeliminasi gain dan menyamakan nilai mesin sesuai dengan nilai awalnya 50.000, gain pada gain on sale pada machinery sama dengan yang di sini. Tambahnya karena dia sudah ada depresiasi, dicatatnya di sini accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 6.000 di sini selisihnya ya, atau paling gampang 30.000 di sini dibagi dengan 5 tahun akan ketemu 6.000.
Bagaimana dampaknya pada NC Expand? Sama ya, NC Expand-nya tidak ada dampak ya. Kemudian kalau misalnya diketahui di sini net income S-nya 100.000, maka saya akan fokus ke income from S ya, karena yang berpengaruh downstream itu ada di income from S. Pengaruh di income from S-nya, oke, masih ingat ya, dalam kurung persentase P-nya adalah 80% dikalikan dengan 100.000 karena tidak ada excess, tidak ada upstream ya, saya tutup, kemudian dikurangkan dengan unrealized-nya 30.000 ditambah realized-nya adalah 6.000. Berarti akan ketemu, oke, sebentar saya kurangkan dulu. Rp100.000 dikurangkan dengan 80.000 ya, 80.000 dikurangkan 24.000, 56.000. Berarti akan diakui income from S-nya 56.000, sedangkan kalau NC Expand-nya kan tidak ada pengaruh ya, maka tetap 20% dikalikan 100.000 ketemu 20.000. Kemudian bagaimana dengan metode equity? Di tahun perolehan, tahun penjualan di sini, maka antara downstream, upstream, cost method, equity method, jurnalnya sama, jurnal eliminasinya adalah sama. Yang beda nanti di tahun berikutnya. Ini misalnya di tahun 2010 ya, 2010 masih dipakai mesinnya, tetap dipakai, maka nanti cost method ya akan mencatat return earning beginning ya 24.000. Kenapa? Ini mesinnya kita kembalikan ke angka cost-nya yaitu sebesar 50.000. Kemudian akumulasi depresiasi ya di sini ya. Di tahun sebelumnya diakui, di debit. Kemudian yang unrealized-nya itu masih 24.000. Ini adalah menggambarkan unrealized. Gain ya, gain 2009 ya, itu ditutup pada akun RE oleh P ya, RE oleh P, sehingga nanti ada over value itu sebesar 30 kurangi 6.000, oke, sebesar 24.000. Oleh karena itu ya, di tahun berikutnya kita sesuaikan RE-nya, kita kurang, RE kan dikredit ya, kita kurangkan sebesar 24.000, akumulasinya 6.000, machinery-nya 30.000. Kemudian jangan lupa akumulasi depresiasi dan depreciation expense. Jadi jurnal yang pertama adalah untuk mencatat berapa unrealized profit yang itu belum direalisasi. Yang jurnal kedua adalah realisasi atas unrealized profit gain. Pengaruhnya kalau kita menggunakan cost method ya, di NC Expand itu nggak ada ya, di NC Expand itu nggak ada. Berarti nanti kalau misalnya di sini misalnya net income S-nya itu 150.000, maka nanti di sini NC Expand-nya itulah sebesar 20% dikalikan 150.000 ketemu 30.000. Berbeda kalau kita menggunakan metode ekuitas. Di metode ekuitas di sini downstream, maka RE di sini nanti akan diubah menjadi investment in S. Kenapa tadi saya sebutkan bahwa di ekuitas ya, di ekuitas itu karena dia berubah, maka investmentnya juga akan berubah. Oke, di sini sebesar 24.000. Di sini tinggal mengganti RE-nya dengan investment in S. Oke. Kemudian yang kedua, accumulated depreciation expense-nya juga sama. Kemudian pengaruh pada income from S. Kalau NC expense-nya kan sama yang di atas. Income from S-nya. Income from S-nya, jadi misalnya net income S-nya adalah
150.000, maka nanti di sini 80% dalam kurung, jangan sampai lupa, dikalikan 150.000 ya, ditambah dengan 6.000. Jangan dikurangi lagi dengan 24.000 ya. Tapi langsung ditambah 6.000. Kenapa? Karena yang 30.000 sebelumnya ini kan sudah diakui di tahun sebelumnya. Sekarang kita tinggal merealisasikan saja. Maka yang lalu jangan dihitung lagi. Tinggal kita tambah dengan 6.000. Maka di sini akan ketemu 126.000. Kemudian bagaimana dengan 2011? Sama di sini. Yang berubah di sini ya. Lihat di sini berubah. 6.000 ditambah dengan 6.000 tahun 2009. Ketemu 12 sehingga RR-nya tinggal 18.000. Di sini juga sama. Nanti kalau cost method pakai RE, kalau equity pakai investment in S. Sedangkan pengaruhnya NC expense-nya tidak ada pengaruh di income from S-nya nanti ya. Income from S-nya misalnya di sini net income-nya adalah 200.000, maka di sini nanti 80% dikalikan 200.000 ditambah dengan 6.000. Itu menjadi 166.000. Oke. Kemudian bagaimana kalau yang di soal-soal di atas ini kan asumsinya dia dibelinya di awal tahun. Bagaimana kalau misalnya di sini P jual mesin ya. Mesin pada 1 April ya, 1 April 2009 ke S. Ke S, ngikutin yang di atas ya. Dengan harga 80.000. Oke, kemudian book value mesin 50.000. Maka di 2009 ya, jurnal eliminasinya akan mencatat gain pada machinery sama sebesar 30.000. Kemudian nanti ada accumulated depreciation. Pada depreciation expense itu sebesar ya, 30.000 dibagi dengan 5 tahun. Ini misalnya 5 tahun ya masa manfaatnya, dikalikan dengan 9/12. April, Mei, Juni, Juli sampai dengan Desember. Maka di sini 6.000 ya, akan ketemu 4.500. Kemudian di 2010 kita pakai cost method, maka nanti akan menjadi RE beginning ya, RE begin ya. Kemudian ada akumulasi, kemudian ada machinery. Machinery tetap 30.000, akumulasinya menjadi di sini 4.500 dan selisihnya adalah 25.500. Kemudian di sininya nanti akumulasi depresiasi, depreciation expense sebesar 6.000 karena sudah 1 tahun ya, di 2009 sudah 1 tahun ya, di Januari sampai dengan Desember. Kemudian yang 2009 nanti untuk mencari income from S-nya misalnya 100.000 ya, berarti nanti 80% dalam kurung kalikan 100.000 dikurangi dengan 30.000 ditambah dengan 4.500 karena ini yang terrealisasi 4.500. Nanti yang 2010 ditambah dengan 6.000 untuk mencari income from S-nya. Bagaimana kalau misalnya di tengah-tengah dia dijual? Oke, jadi misalnya di 31 Desember 2011 ya dijual. Di 31 Desember 2011 dijual ke pihak ketiga. Berapapun ya. Kita kan nggak mikirin berapapun, yang pasti kita akan merealisasikan yang belum terrealisasi. Artinya di sini ya kita menjual ya, kita menjual di sini. Ya, di sini. Atau di sini sama aja ya, kita mestinya pakai cost method ya. Yang belum terrealisasi adalah 18.000. Oke.
Maka nanti di sini tinggal ya kita ganti nanti yang machinery di sini menjadi gain. Jadi RE di sini nanti jadi RE beginning, kemudian ada akumulasi depresiasi. RE-nya tadi berapa ya di sini yang 2011 18 12 ya. 18.000, 12.000. Kemudian di sini akan menjadi gain sebesar 30.000. Kemudian dia ada akumulasi depresiasi dan depreciation expense itu sebesar 6.000. Oke. Kita mengakui gain 30.000 di sini dan juga mengakui depresiasi expense sebesar 6.000. Oke. Sebenarnya yang kita akui itu kan sebenarnya 18.000. Yang karena kan kalau kita lihat di 2009 sudah diakui 6.000 masih 24, kemudian 2010 diakui 6.000 masih 18.000. Artinya yang diakui itu sebenarnya kan hanya sebesar 18.000. Artinya nanti pada saat kita pengaruh di income from S-nya, misalnya di sini net income-nya 200.000 tadi, net income-nya 200.000 ya. Ini nanti 80% dikalikan dengan 200.000 ya, ditambahnya adalah yang belum terrealisasi. Karena baru terrealisasi 6 tambah 6 12, maka di sini akan ditambah dengan 18.000. Oke. Akan ketemu 160 tambah 18 178.000. Oke, demikian pembahasan saya mengenai NCA bagian ketiga untuk yang depreciable asset dan downstream transaction. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.